Yo, kembali lagi bersama AMPM with Ika and Didi. kita sudah bolos berapa lama ya? Enggak, gue lagi lu kayak nggak konsisten banget ya ngomongnya AM tapi PM. Jadi harusnya AM PM. Oh iya, AMPM, Iya ya kan? PM. Oke. Exactly ya. Nggak apa-apa sih, masih jet lag, masih dimaafkan kali ini ya. Besok jangan gitu lagi ya. Jangan diulang Baiklah, ya. baiklah. Atau kita bagi aja ketika ngomong AM gitu, bagian yang AM tentunya dan PM-nya gue gitu. Aduh ya ampun, udahlah. Jadi Sudah. ngebahas begituan ya. Aduh, Gimana ya. gimana kabarnya setelah jalan-jalan? Kita eh mesti minta maaf dulu nih ya ke pendengar setia kita. Cik, kita punya aja. Pendengar setia, maaf ya, kita baru setahun lagi setelah beberapa minggu vakum gitu karena bisnis super sibuk. Ada ibu-ibu satu ini yang berkeliling dunia gitu ya, baru pulang. Berkeliling dunia, aduh, berkeliling satu tempat ya, bertemu dengan monyet-monyet yang mandi di eh, apa namanya pemandian air panas karena udah Tuh bikin kan kita dia, ke sana. tuh kan dia mau ketemu monyet aja pakai keluar negeri gitu ya. Kalau kita kan paling ke Bali gitu ya. Ada banyak monyet di sana. Oh iya ya, Um, bener juga. Hot spring di Ciater gitu kan. Dia pakai keluar Mhm. negeri. Tapi Anyways. permasalahannya kadang-kadang pergi ke sana jauh lebih murah daripada pergi di dalam negeri ya. Exactly, exactly ya, bener banget. Betul banget. Demikianlah. Ceritain dong gimana, apa yang paling appealing atau yang paling apa ya, yang menurut lo paling berkesan dari perjalanan lo yang keliling dunia kali ini gitu, Kak? Gue melihat banyak perubahan sih di Hmm. setelah pandemi gitu ya, terutama di Kyoto karena Hmm. beberapa waktu ini kan gue sering banget baca di sana tuh over tourism gitu ya, dan Hmm. compare tuh di 2020 yang udah lama banget itu gue terakhir ke sana, Hmm. gue melihat Hmm. ada signage baru di tempat-tempat, terutama di toilet umum sih, dan signage itu Hmm. tulisannya buat gue cukup menyedihkan gitu karena di situ pakai bahasa Inggris tentunya gitu ya, ada Okay, tulisan that's nice. tidak, toilet ini bukan tempat sampah. Jadi tolong bawa kaleng-kaleng Anda dan gelas-gelas Anda dari toilet ini gitu. Dan itu banyak banget dan hampir di setiap tempat yang very very touristic gitu ya, itu Sorry, tuh boleh ada motong nggak? begitu. Ah, Sorry, boleh motong nggak? Itu mungkin salah satunya dari gue ya. Gue mungkin salah satu yang buang sampah waktu dulu ya. Soalnya what? I was traveling there with kids ya, masih kecil banget tuh, masih bayi, puasa-puasa pula kan. Terus ya namanya anak kecil pasti kan apa-apa buang wrappers, buang botol, buang apa gitu banyak ya. Nggak Iya, ada iya, tempat sampah setempat apa betul, segede. What betul. is wrong gitu. Jadi gue nggak nyalain juga dong Karena sampai memang, dibuat sign. iya, iya, betul, betul. Hmm. Itu pun gue juga juga bahas di satu podcast gue gitu bahwa memang Hmm. di Jepang itu tidak akan lo temukan tempat sampah di jalanan Hmm. terutama karena Jepang itu kan pemilahan sampah itu kan sangat ketat ya. Mereka punya jadwal untuk ngambil sampah di waktu-waktu tertentu gitu. Dan mungkin itu juga salah satu faktor yang membuat Jepang itu free from garbage bin. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Jadi harus bawa kantong sampah kemana-mana dan buang sampah itu di hotel atau di kombini gitu kan, karena ada tempat-tempat sampah yang tertentu gitu. Even di vending machine pun sampah yang boleh dibuang adalah sampah yang memang berasal dari vending machine itu gitu. Jadi kita beli minum, ya sampahnya dibuang di situ. Dan terutama Right. lagi karena kalau kita biasa kan kadang beli di street food gitu, kita makan sambil jalan, minum sambil jalan. Hmm. While di Jepang Hmm. sebetulnya itu kan considered as root ya. Jadinya kalau Hmm. makan itu ya berdiri di situ atau duduk di tempat yang sudah disediakan dan sampahnya pun dikembalikan ke situ gitu. Hmm. Jadinya Kirain ada vending machine khusus buat sampah. ada apa? Kirain ada vending machine khusus buat sampah. Ah, Orang naruh.
Saking banyaknya vending machine gitu dan saking Heeh. banyaknya tempat yang ada sampah. Di sini juga kayak gitu kok sama, maksudnya gue Mhm. juga ada jadwal gitu ya, bahkan Mhm beberapa mhm. perumahan tergantung lokasinya, tergantung distriknya. Mhm. Mereka bahkan dibatasi gitu, satu rumah itu household cuman bisa buang sampah yang untuk yang recycle sama yang garbage itu cuma satu satu kontainer per minggu. Coba Iya kebayang nggak lo? iya iya. Lo Memang makannya memang sampahnya sangat sekalian kan, heeh, makan seplastik-plastiknya kan, kalau kayak gitu kan gimana coba? Jadi mereka iya suka ngumpulin itu tuh taruh dibuang di Tim Hortons atau buang di coffee shop gitu saking saking nggak ada jatahnya gitu. iya Terus iya. salah satu yang apa penanganan sampah juga kita import kan. Kita kan suka Mhm. ngimpor sampah gitu kan. Nah, itu mungkin Betul. juga pertimbangan Jepang yang belum ada kerjasama bilateral dengan China mungkin ya dalam hal impor mengimpor sampah. Terus nanti diolah Kalau lagi sama Cina kan di recycle jadi bahan terus ini mhm. kembalikin ke kita gitu kan lewat Alibaba mas apalah gitu. Iya That's so funny. iya makanya, Mm. itu sebetulnya sudah terasa di tahun 2020 ya. Jadi, Mhm. eee, ketidakadaan tempat sampah itu sebetulnya bertahap gitu. Jadi pas lagi gue tahun 2018 itu masih ada, 2019 itu gue masih ketemu beberapa dan 2020 tuh hampir gak ada gitu. Even di tempat-tempat yang besar gitu ya kayak park, kayak kayak yang tempat-tempat publik, tempat-tempat open space gitu. Itu tuh udah Mhm. nggak ada gitu. Di tahun 2020 itu terasa banget. Nah, Mhm. eh, nggak tahu kenapa, tapi gue merasa kalau dulu tuh terinformasikan gitu ya. Mungkin karena gue pertama kali ke Jepang itu gue tidur di Airbnb dan di sana Mhm. Airbnb-nya kan ketat gitu. Lo harus Mhm. tahu bagaimana membuang sampah di sana. Jadi Mhm. pemilik Airbnb itu udah bikin daftar gitu bahwa ini dikeluarin kapan, caranya Mhm. buang sampah botol itu seperti apa. eh, Mhm. Plastiknya botol tuh dipisahin dari Mhm. botolnya, Kulitnya. tutupnya Mhm. juga begitu kan. Nah, Mhm. yang kayak gitu tuh terus pas lagi 2020 nggak ada signage kayak begitu. Begitu kemarin gua ke sana, hampir setiap toilet umum itu ada pengumuman kayak gitu bahwa sampah yang Wow. dibuang ke toilet hanya kertas toilet aja gitu yang bisa di flush. Mhm. Sementara kayak cup, terus gelas plastik, sedotan yang lain-lain tolong dibawa karena ini bukan tempat Mhm. sampah gitu. Ya somehow gue ngerasa Wow. ngerasa wah sedih aja gitu. Kok bisa ada sih kok bisa sampai ada pengumuman kayak begitu? Separah apa sih memang orang-orang yang buang sampah di toilet ini gitu kan? Itu yang somehow itu jadi highlight buat gue gitu ya. Mhm. Terus Mhm. gue sih kebayangin aja, coba kalau seandainya di sini nggak ada tempat sampah gitu ya, mungkin akan bertebaran di mana-mana instead of bawa pulang. Makanya, tapi kayak gitu juga udah dibilang gitu mereka pada patuh ya, Iya, pada iya, di iya. okay, that's good. Itu Ya. yang keren sih, yang buat gue itu itu selalu jadi apa ya? Selalu jadi em, macam kayak wah impian banget kalau itu bisa diterapkan di mana-mana sebetulnya gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Itu Okay. yang jadi highlight gue selain bagian drama koper gue nggak nyampe karena jalanan ketutup Oh salju no. gitu kan. Oh Kemudian no. gue baru kali itu kayaknya gue denger Tokyo ada snowstorm yang sampai jalan itu banyak ditutup. Wow. Kemudian perubahan ukuran JR Pass yang kalau seandainya nggak hati-hati itu bisa hilang. Kemudian Oh. juga nanti di Maret 2024 akan ada keluar lagi juga ketentuan JR Pass yang baru, di mana JR Pass itu Hmm. nggak bisa dibeli di Jepang. Memang hanya dikhususkan untuk foreigner dan hanya bisa dibeli di luar Jepang. Ya ampun ribet amat ya. Itu Aduh. harus hati-hati banget. Kemudian ya kirim-kiriman koper karena koper-koper besar sekarang harus reserve tempat sendiri gitu untuk masukin luggage di beberapa Shinkansen. Jadi nggak bisa Hmm. kita, kalau dulu kan orang Dari. masih banyak traveling yang geret-geret koper gitu ya, masih banyak kelihatan lah gitu. Sekarang sudah dipermudah dengan delivery
si koper-koper itu, mulai dari bandara ke hotel, hotel ke hotel, atau hotel ke bandara. Oh, that's nice. Tuh, itu sangat-sangat sangat-sangat tidak merepotkan lah ya. Gitu highlightnya. Sounds good, sounds good. So, a Mm-mm. lot of things to learn. Setiap tempat tuh pasti ada aja peraturan yang bikin mengenyitkan dahi gitu ya. Aduh, ada apa lagi gitu, apalagi Jepang ya. Gue gak deg-degan tuh kalau untuk negara-negara yang bukan bahasa Inggris gitu, yang buat pengantarannya yang utama ya. Mm-mm. Jadi ya alhamdulillah sih lo bisa survive semuanya itu. Thanks to Google Walaupun juga dan Papago, ya, bahasa sudah tidak lagi menjadi kendala. I know, but still kayak aduh gimana sih gitu kan ya. Apalagi kayak tempat baru gitu ya. Apalagi gue udah lama banget kan nggak ke tempat-tempat yang kayak gitu. Maksudnya yang kayak menurut gue tuh kayak udah di asing banget jadinya sekarang berasa asing. Padahal dulu kita kan waktu di Indonesia kan sering banget lah ya ke negara-negara tetangga kayak Jepang, Bangkok gitu kan, kayak Thailand gitu kan kayaknya sejalan lah gitu ya. Ya, ya, ya. Berani-berani aja ya. Cuman kalau udah begini kayaknya udah kayak jauh. Terus berasa, I don't know. Karena I udah don't punya know, anak mungkin juga, terutama iya kali ya. Jadi nyali level itu up. langsung macam kayak berkurang 70%. Ya, exactly. Banyak kan anxiety-nya kayaknya. Ntar gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Anyway, Ember. terus apa lagi yang lo pelajarin? Tentang journaling, gue lihat tentang itu tuh apa IG lo tentang journaling. Kayaknya seru juga di sana Ya, ya. betul sekali. Karena Hmm. ya kembali ke Indonesia berarti kembali ke pekerjaan dan dihadapkan dengan kenyataan bahwa sebentar lagi gue akan membuka kelas gitu ya. Dan it means words. Tapi somehow satu IG yang lo sebut di IG gue tadi, IG-nya btw Hmm. coach.karisma.com. IG coach.karisma, salah kan gue. IG sendiri, salah Ya sendiri udah gitu kan. jet lag Padahal ya, ya nggak ceritanya apa-apa. mau iklan ya. Nah, eh, Tujuannya mau iklan, salah. ember, gue itu menemukan satu fakta bahwa yang namanya journaling Hmm. itu bisa merupakan bagian dari sejarah. Karena gue kesana kan ke Oh. Hiroshima ya. Gue setelah Hmm. sekian lama, Yes. sekian kalinya ke Jepang, akhirnya gue sampai juga di Hiroshima. Dan Hmm. cita-cita gue adalah gue selain ketemu monyet, gue juga pengen tahu museum Hiroshima. Di Hmm. mana kita tahu lah ya, di situ peristiwa bersejarah terjadi yang mengubah kehidupan manusia. Dan waduh, gila banget deh. Di sana tuh gue baru kali itu yang namanya masuk museum, kemudian gak ada suara hening semua. Karena Hmm. gimana enggak ya? Wow. Karena kita tuh diajak masuk ke tempat di mana segala luka, segala duka itu tuh melebur di sana gitu. Hmm. Dan betapa gue melihat bahwa kebiasaan orang-orang di sana menuliskan kegiatan sehari-hari dan itu masuk di kurikulum mereka kayaknya, karena di situ dibilang gitu ya bahwa Yes. anak-anak anak-anak tuh selalu harus punya buku harian aktivitasnya mereka, dan Hmm. betapa tulisan-tulisan itu jadi harta berharga buat orang-orang yang ditinggalkan. Hmm. Dan karena itu Hmm. kegiatan harian, kita jadi bisa membayangkan kan seperti apa gitu Hmm. pada saat itu. Yang di IG gue cuma Yeah. capture buku dan apa namanya, buku dan drawings kan ya, dan gambar gitu, Oke, ilustrasi. oke. Sementara di Hmm. tempat di yang lainnya itu ada semacam kayak rekamannya, cuma memang disalin ulang. Hmm. Dia itu buku harian siswa-siswa eh, high school for girls gitu, yang menceritakan betapa mencekamnya suasana perang gitu. Tapi Oh ya Allah. somehow ya, karena memang mereka menuliskan apa yang mereka rasa gitu ya. Mereka melakukan Hmm. kegiatan sehari-hari dengan senang. Hmm. Kemudian di satu sisi mereka juga khawatir bagaimana kalau seandainya ada serangan malam-malam kayak gitu. Itu Oh tuh my rasanya God. bikin, aduh, Merinding ya. Hmm. sangat gitu ya. Dan kita jadi bisa kebayang jelas gitu kejadian Hmm. waktu itu seperti apa. Ya Dan ampun. Wow. foto-foto, gambar-gambar, eh, alat-alat yang digunakan, semua kan ada di situ. Itu tuh rasanya Hmm. benar-benar yang lo nggak bisa nggak nangis ketika Oh. membaca
keterangan di situ yang menggambarkan duka seorang ayah yang kehilangan istri dan 3 anaknya sekaligus gitu kan. Ya ampun, Wah, di situ gue langsung yang emosional mewek banget. ini Hmm. ininya gitu ya, dan gak cuma gue sendiri yang begitu gitu, semua orang juga merasakan itu. Dan melihat itu gitu, gue jadi merasakan bahwa kita tuh memang memang harus membiasakan kok journaling gitu. Cuma kan orang-orang Mm-mm. merasa journaling itu apa sih gitu, kegiatan Mm-mm. yang nggak menyenangkan banget, harus menulis apa yang dirasakan setiap hari, setiap apa segala macem gitu kan. Cuma Mm-mm. kalau kalau buat gue sih, ketika kita inget gitu ya sesuatu, atau kita eh, punya sesuatu yang berkesan gitu, kenapa sih nggak kita tulis aja di buku apapun, misalnya kalau seandainya malas gitu ya. Even sekarang Mm-mm. aplikasinya pun juga banyak. Yep, Jadi kita Penzu bisa apalagi. punya rekaman kan gitu. Kayak kita gitu, rekaman kita SMA juga masih ada kan. Ayo ini. Betul, betul, betul. Iya, gue juga relate banget sih. Gue termasuk salah satu journalers ya. Gue juga suka Mhm, banget tuh, terutama kalau gue lagi emotional abis yang gue nggak bisa tumpahin. mhm, eh karena kalau semakin kita dewasa, kayaknya kita agak-agak mikir ya, mhm, efeknya apa nih buat orang kalau gue curhat gitu. mhm, Gue dianggap gini-gini, kayak ada semacam seperti itu. Jadi gue pikir mhm, udahlah, gue tumpahin aja. Ini juga kayaknya so private for me gitu ya. Nggak mhm. mungkin semua orang tahu gitu kan. Yep. Jadi gue punya notes gitu kan di apa di phone gue, Mhm, dan gue kunci gitu kan. Terus jadi gue bisa lihat tanggalnya. Jadi kalau gue lihat-lihat lagi tanggal-tanggal apa ke belakang gitu, did I really write this? Kadang-kadang gue kaget gitu loh. mhm. Iya, Was iya, I iya. really like this gitu kan? Tapi yang nggak kebanyakan sih yang kayak gitu, yang kalau gue happy gue nggak terlalu gitu. Mhm, mhm. Nah, ini Betul. tapi kebalikan kalau sama anak-anak gue, mereka juga kayak lo bilang ya, di Mhm, Jepang, di Kanada juga, di Ontario salah, gue nggak bisa ngomong Kanada karena pendidikan tuh masuk per provinsi kan, mhm. tanggung jawabnya provinsi kan. Jadi Ontario itu menerapkan kurikulum My Gratitude Journal namanya. Dari mereka Ah, TK tuh, dari mereka mhm, TK jadi push buat, kalau nggak salah seminggu 2 kali deh, kalau nggak salah ya. Pokoknya mhm, tapi mhm, ada jurnalnya itu yang nanti by the end of the year, mhm, the school year gitu ya, mereka akan kasih ke gue gitu. Jadi apa mmm, yang semua mereka lakukan di sekolah selama setahun itu hasilnya akan dikirim ke kita gitu. mmm, Kita lihat bisa mereka gambar lah atau apa gitu waktu masih mhm, kecil. iya, Sekarang juga iya, gitu sih masih sih. Terus jadi gue lihat gitu. Terus kan biasanya kalau tiap tahun juga ada namanya open house ya buat mhm, anak-anak. Jadi eh, orang tua tuh bisa datang ke sekolah, terus lihat tempat duduk mereka, lihat ketemu sama gurunya ngobrol gitu-gitu kan. Jadi buat connection gitu. mhm, Ini beda sama pas terima raport gitu, iya, apa iya, iya, interview, namanya interview gitu, beda lagi. Cuman very casual. Terus mereka akan nunjukin tuh, oh so far aku udah ngerjain ini. Biasanya gratitude journal tuh one of the items that they present to us gitu. mhm, mhm, Jadi gue lihat gitu. Kadang-kadang gue ketawa juga. Oh mereka they're grateful for this, they're grateful for their bunnies. Yang kecil-kecil mhm, kadang-kadang menurut gue mhm, it's silly gitu ya. Cuman iya, anak kecil kan melihatnya dari perspektif yang berbeda ya. Yang menurut gue menarik banget gitu kan. betul, I'm grateful for my mom buat me this, yang sepele banget deh. Tapi mhm, buat mereka ternyata itu makes a huge impact gitu. Dari mhm, situ jadi mhm, gue kayak lo juga, jadi gue belajar, wow, yang menurut kita nothing means a whole world for them. iya. Dan itu tuh bikin kita jadi reflecting juga kan ya, bahwa For harusnya sure. kita juga bisa menghargai hal-hal yang kecil, nggak melulu Exactly. bersyukur hanya untuk hal-hal yang besar gitu. Iya. Itu yang Dan gue sukanya tuh mereka mencurahkannya pada saat mereka happy gitu. mhm, mhm, Karena mereka maunya, jadi sekolah tuh maunya mereka meng-highlight apa yang mereka dapat, bukan yang what they lost. Kayak gue kan mhm, lebih curhat ya, komplain kan. mhm, Ini kenapa sih mhm, gue sedih? Kenapa gue gini, kan lebih kayak gitu ya. Secara mhm, naturally kita kan lebih, gue mungkin ya, gue nggak bisa ngomong kita mhm, juga. mhm, Gue mhm, kan lebih, apa namanya, fluent when it comes to expressing my sadness, my disappointment gitu kan. mhm, Tapi kalau gue happy, ya gue biasa aja gitu. Gue nggak mhm. masukin ke diary atau journal gitu kan.
Iya, kecenderungan kita tuh kayak gitu sih sebenarnya. I know. Lebih Makanya gue sebenarnya pengen produktif. belajar. Kalau lagi down gitu kan, lagi negatif kan. Heeh, Harusnya kita harusnya reinforce yang lebih positif ya, kayak iya, anak-anak itu bagus banget ya. So betul. you have to highlight gitu kan, yang Mm, apa yang lo buat lo happy gitu. mm, mm, mm. Ini mikir gue, Ya, tadinya gue gak mikir nih. Sekarang gue jadi mikir. Bener. halo? Iya, I'm still here. Oh, oh, oke, kirain hilang. Iya, emang benar banget sih. Dan terutama gratitude journal kan memang memang mengkhususkan diri untuk Mm-mm. menyebut untuk kita nulis hal-hal yang memang kita syukurin gitu kan ya. Karena Mhm. journaling kan ada banyak, ada yang bullet journaling, daily journaling dan yang lain-lain. Tapi memang gue Mhm. cinta banget sama yang namanya gratitude journaling ini gitu. Karena ya itu tadi Mhm. membantu kita banget untuk melihat hal-hal yang kita tuh bahkan nggak bisa lihat gitu. Even satu Mhm. hal simple gitu ya, membiasakan diri untuk menulis 3 hal yang membuat kamu bersyukur hari ini. Itu Mhm. kan Oh wow. itu kan Mhm. bikin kita reflect banget gitu ya. Dan terutama itu Mhm. kalau seandainya bagus banget kalau ditulis sebelum tidur gitu. Kalau gue dulu Mhm. nggak menulis, tapi gue mencoba untuk mengingat-ingat gitu. Kalau sehari ini nih gue ngapain aja Mhm. gitu. Mhm. Somehow itu Mhm. tuh membuat kita bisa melihat banyak hal yang tadinya nggak kelihatan sama kita karena ketutupan Mhm. hal-hal yang pengen kita capai tapi kita nggak bisa gitu. Kita Mhm. resenting something melulu gitu kan. Dengan adanya Mhm. gratitude journal pada akhirnya kita bukan bukan em, apa namanya, bukan mengutuk apa yang kita nggak punya, tapi ya itu tadi Yes. bersyukur sama apa yang kita punya. Yes. Ternyata eh, apa ternyata kita bisa minum setelah haus beberapa jam Mhm. aja udah cukup bisa disyukuri kan gitu. Mhm. Kemudian Mhm. misalnya ketemu barang yang nggak kita cari gitu kan, itu kan juga sesuatu Mhm. yang perlu kita syukurin kan gitu kan. Itu Yeah, yang I know exactly. dan itu sangat 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 menangkal. eh, kita kan selama ini kan terpapar sama sosmed ya, di mana-mana Iya. sosmed itu kan kelihatan yang bagus-bagus gitu, dan kita Iya. jadi makin compare diri kita. Kayaknya Mhm. dulu temen gue nggak sepintar itu gitu, tapi kenapa dia bisa jalan-jalan mulu ke luar negeri ya gitu, misalnya ada orang yang begitu gitu. Cuma Mhm. orang nggak tahu gitu kan behind the scene-nya ada apa sih. Pokoknya karena semua yang bagus-bagus, semua yang pengen dianggap wah itu dimasukin ke sosmed, pada akhirnya Iya. kita jadi terus-terusan membuat diri kita kecil kan sebenarnya. Nah, Yes. gratitude journal Betul. itu amat sangat berarti ketika kita Mhm. menutup mata dari sosmed dan kemudian melihat diri kita sendiri dan nulis, oh iya, gue bersyukur punya jari lengkap, jadi gue masih bisa nulis dengan leluasa. Exactly. Kan? Yep, bener. Waduh, Those little stuff that we put for granted all the time gitu ya, we take for iya, granted. Sekecil-kecil itu dan kayak kita pernah bahas juga tentang law of attraction gitu ya. Kayak the mm-mm, more mm-mm, you are grateful for something and the more the abundance is coming to you. iya, Dan kayaknya jadi mungkin itu yang anak-anak di sini dibiasakan gitu ya karena iya, kalau lo positif, kalau lo selalu melihat dari hal yang seperti itu, lo akan selalu seperti itu gitu. iya, Makanya betul. sampai dijadwalin gitu kan, sampai dimasukin kurikulum menurut gue tuh yang tadinya gue nggak ngerti kan, ini kenapa sih Mm, anak-anak suruh nulis diary gitu kan? mm-mm, Kalau zaman mm-mm, dulu kan gitu mm-mm, gitu nulis mm-mm, diary, ditaruh di expose gitu kan, terus iya, dibaca sama gurunya gitu kan. Itu mm-mm, kan bukan something private atau gimana. mm-mm, Ternyata cuma untuk melatih mereka aja. Mungkin juga satunya skill untuk melatih menulis ya untuk anak-anak mm-mm, yang baru mulai sekolah kan juga mm-mm, masih belepotan nulisnya. Terus iya, lama-lama mereka fluent banget nulisnya kayak kayak ringan aja gitu. Dan itu iya, terefleksi ke sikap mereka sehari-hari juga mhm, gitu. Jadi ternyata itu sinkron ya. Them being so grateful, getting used to be grateful yang mhm, direkord sama si jurnal ini, mhm, sama sikap mereka.
Jadi kalau Iya. gue beliin apa gitu ya, yang menurut gue sih simple lah gitu ya. Mhm, Mereka kan luar biasa, mommy thank you so much gitu ya. mhm, Terus kalau misalnya gue agak-agak lebay gitu ya manjain mhm, mereka, "Ayo kita ke ini ke mall," mereka pilih baju kan udah mulai mhm, kayak gitu kan, mhm, mhm, mhm. tahap kayak gitu. Wah itu sampai sepanjang mall jalan tuh gue nggak akan berhenti diterima kasihin. Gue sampai udahlah, gue kan risih ya, sudah Heeh, lo mommy, heeh, I'm gonna be broke, are you okay? You need money, you can take my savingnya cuman celengannya cuman berapa koin gitu juga kan gimana sih ya. Tapi yang kayak gitu loh, jadi mereka kayak feeling so undeserving in a good mhm. way, Iya, you know. betul, betul. Um, gue juga jadi ikut bersyukur kan, jadi kayak Mhm, ada auranya tuh juga merefleksi ke gue juga gitu, bahwa mhm, gue bersyukur banget anak-anak gue nggak tengil gitu ya, dibeliin kayak gini udah tahu gitu ya, maksud mereka pengertian gitu, oh emaknya mhm, kerja keras, terus mereka diseneng-senengin dikit, mereka jadi feeling so grateful about it, bukan yang oh kok cuma segini gitu, nggak pernah yang gue dengar cuma segini gini-gini nggak, jadi mhm, kayak mhm, mereka selalu merasa terlalu lebay apa yang gue kasih mhm, gitu. Karena cuma es krim gitu kan, menurut kita kan kecil ya, cuma mhm, mereka jadi mhm, terlalu lebay. mhm, Because mhm. maybe that's the thing that they need at the moment gitu kan. Mereka Iya, pengen banget es krim dan dapet gitu kayak mhm. wah. Dan yang itu juga mungkin udah dilatih juga buat bersyukur, jadi kayak gitu lebih gampang bersyukurnya Oh, gitu. iya. Kayaknya Ya itu juga sih. harus dimasukin di kurikulum CD juga kali ya. Karena itu tadi untuk Heeh, menangkal hal-hal yang negatif gitu. Gue tuh heeh, kadang-kadang merasa kita itu selalu dicekokin sama hal-hal yang membuat kita tuh iba gitu. Selalu membuat hmm. sebagai semakin lu nggak punya, semakin merasa perlu untuk dikasihani dan semakin merasa berhak untuk minta gitu. Oh, that's bad. Ya, 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 Yang ya. kayak begitu tuh bikin kita kan jadi merasa apa ya? Mental mental Ya, yang mental nggak punya. menerima. Mental mental nerima bukannya pemberi gitu ya. Iya, padahal somehow Nah, memberi itu kan juga sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan sebetulnya gitu. exactly. Ya, Ya, mental yang gitu. kurang daripada yang lebih gitu kali ya maksudnya ya. Ya, ya Iya, benar-benar. iya, iya. Gue Mhm. jadi inget itu ceritanya Chicken Soup for the Soul. Masih ingat kan buku itu? Oh, gila bacaan My gue sih. favorite book ever. Aduh, Itu, aduh ya ampun, gue itu gue berani masih guys. inget, gue masih inget banget itu cerita di mana satu keluarga gitu yang mereka tuh keluarga yang nggak punya, tapi si gadis kecil ini selalu dikasih sama neneknya makanan lebih gitu. Padahal ya yang lain neneknya mungkin jadi gak bisa makan apa segala macam. Pesan neneknya cuma satu, kamu punya makanan lebih ya, jadi kamu selalu harus berbagi sama orang lain. Jadi dia never No. ever punya perasaan bahwa dia tuh orang nggak punya. Dan itu Wow. pada akhirnya membuat dia jadi sukses gitu. Wow. Karena It's betapa powerful. iya, betapa eh, mental nggak punya itu tuh kadang-kadang bikin kita jadi merasa minder aja terus gitu. Iya betul. Ya It's so kan? negative. Yeah, it's so Iya, negative. makanya Yeah, I know. Setuju gue, gratitude setuju. journal itu sangat-sangat membantu ketika kita merasa kita nggak punya gitu. Terus kita dihadapin sama gratitude journal yang mau nggak mau, suka nggak suka, lo harus merasa bersyukur gitu. Di Iya. kelas gue Nggak ya, ada. Heeh. di kelas gue yang kemarin gue adain tuh ketika gue minta orang-orang nulis 3 hal yang mereka syukuri hari ini. Oh, Itu tuh that's good. lama loh nulisnya. Lama. Seriusan. Exactly. I was just gonna say it's easier to say when you are in desperate situation kan daripada lo mikir kayak gitu. Gue kebayang banget karena kita udah biasain kayak gitu digembleng kayak lo bilang merasa kekurangan terus kan. Jadi kita tend to make it a big deal gitu. Oh gue sedih karena gini-gini. Mm-mm. Tapi kalau kelas lo kayak gimana tuh? Ceritain dikit dong tentang apa yang lo mesti apa. What can we get from your class? Ya sebetulnya kan ini mau merefleksikan buku yang udah gue tulis ya. Kalau di buku Hmm. gue itu kan gue mengawalinya dengan cerita pendek dan kemudian dengan metode coaching juga pendekatannya
metode coaching. Mm-mm. Jadi setelah satu cerita pendek itu gue akan menanyakan hal yang berkaitan gitu. Karena gue Mm. percaya semua orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Jadi setelah selesai satu cerita gue akan tanya misalnya Mm. peristiwa apa sih yang paling sedih yang pernah lo alamin gitu. Karena Mm. ceritanya sebelumnya tentang Blue gitu misalnya, tentang orang yang ditinggal sama orang tercinta gitu. Kemudian em, ketika itu pertanyaan pertama, terus pertanyaan kedua adalah bagaimana kamu melewati itu gitu. Terus yang ketiga, bagaimana perasaan kamu saat ini gitu. Karena kadang-kadang orang kan ketika orang merasakan sedih, terus waktu kan berlalu gitu ya. Ada Mm. orang yang bisa melewati itu, ada orang yang enggak gitu. Nah, kadang-kadang orang yang tahu-tahu pokoknya udah ada di sini aja, itu mereka tuh nggak punya waktu untuk melihat lagi gitu bahwa lo tuh punya kekuatan loh. Karena apa? Lo bisa ngelewatin itu. Mm. Karena lo ada di sini sekarang gitu. Jadi gue Mm. meminta mereka untuk reflecting lagi bahwa gue Mm. ternyata bisa melewati hal itu, bahwa ternyata gue mampu menghadapi itu, berarti gue kuat Yes. kayak gitu. Jadinya memang kelas gue eh, tersedia untuk orang-orang yang kadang-kadang nggak punya ide buat tulis apa sih gitu, Mm. ngerasa That's susah nice. gitu, ngerasa susah untuk mulai karena nggak tahu mau nulis apa. Kan dulu kan kayaknya kalau mengarang itu kan sesuatu yang amat sulit dikerjakan gitu ya kalau bahasa Indonesia atau pelajaran itu kan. Nah, itu kayaknya juga masih jadi momok juga buat orang-orang untuk mulai menulis gitu. Dan Oh, memang kelas itu cocok banget buat introvert ya, yang mungkin memang lebih suka menulis. Tapi kadang-kadang sebetulnya okay. tanpa orang sadar, podcast ini pun juga part of journaling juga. Karena kita ngerekam apa yang kita Mm. rasakan, kita ngedengerin cerita orang, kita ngomong Yeah. sendiri gitu juga kan ya, cerita tentang apa yang kita alamin, apa yang kita rasain. Mm. Makanya begitu kelar podcasting, biasanya kita tuh ngerasa lega aja gitu kan udah bisa Lega, cerita. ada plong gitu ya. Ada perasaan itu. Kita tuh nggak sadar bahwa kita menyalurkan emosi sebetulnya. Nah, journaling pun juga begitu, menulis pun juga begitu. Mm. Sebenarnya journaling juga adalah salah satu cara untuk menyalurkan emosi secara aman dan nyaman kan? Karena kenapa aman? Mm. Karena private. Kenapa nyaman? Right. Karena ya dilakukan sesuai cara lo sendiri. Yes. Mau bahasa lo kayak apa, lo mau maki-maki Yeah. kayak di situ mau apa segala macam, itu nggak ada orang peduli. Sementara orang-orang sekarang cenderung menggunakan sosmed juga buat ngeren gitu kan ya. Even Yeah, private, even itu exactly. di close gitu, tapi kadang-kadang buat buat orang-orang tertentu hal-hal yang kayak gitu justru em, misalnya dia dia mau posting tentang hari ini aku seneng gitu pergi Mm-mm. sama Mm-mm. pacarku gitu atau pergi sama mamaku, pasti akan ada orang yang bisa komen karena yang kayak gitu kan nggak mungkin kita private kan ya. Mm-mm. Tapi akan ada orang yang komen dan komen itu kadang-kadang hal-hal yang nggak kita harapkan. Tapi kan ketika Mm. kita posting di sosial media, it means you take every consequences of what you post Yes. kan gitu kan. Nah, itu Mm. tuh bikin bikin ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak kita harapkan ya mau nggak mau lo bakal trigger lah gitu. Nah, beda dengan Pastinya. menulis kan dear diary. Kalau kita kan dulu kita kunci gitu, Jadi kunci gue, ada gembok Parno gue. kecil gitu kan. Pakai gembok, Nah, iya. ya kayak gitu kita nulis mau nulis apa aja, pakai bahasa apa aja, mau gayanya gimana. Cuma lo yang baca. Makanya Iya. gue bisa bilang journaling itu adalah salah satu cara untuk menyalurkan emosi dengan aman dan nyaman. Healing lah ya, kalau istilah sekarang mah gitu. Um, Iya, 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 iya. Healing kan tuh sebetulnya bukan bukan pergi-pergi atau rekreasi atau kemana gitu ya, yang pulang-pulang lo bakal mikir, aduh duit gue habis semua, gimana caranya bayar kartu kredit kayak gitu. Kan sebetulnya Kesel ya. Mm. itu bukan healing gitu. Tapi healing Eh, itu tercapai ketika lo melakukan sesuatu dan lo ngerasa lega setelah itu. Ketika yes. podcasting, ketika menulis jurnal, lo mendapatkan perasaan itu, that's what we call Mm. healing, heal gitu. Iya. Iya, Dan setuju, setuju, setuju. yang paling terutama lagi adalah dengan menulis itu, menulis jurnal kita tuh
dapat apa ya, kemampuan untuk metakognitif bahwa mengenali diri kita tuh seperti apa. Ketika kita Yes. punya tantangan kayak gini, kita ngatasinnya gimana. Kemudian kita juga bisa membaca perasaan kita sendiri. Oh, ternyata gue tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Kadang-kadang hal yang paling berat sekalipun ketika kita tuliskan dan besok atau beberapa hari lagi kita baca lagi, it will become so ridiculous gitu. Kenapa sih kok gue over lebay Exactly. banget gitu sampai Iya, segitunya? betul. Itu kayak yang gue tulis gitu kan. Gue Iya, sampai, iya, ini iya. was it really me who wrote this? Kayaknya perasaan biasa aja ya. Terus gue berusaha Betul. nginget-nginget apa sih kejadian yang bikin gue sampai semencak-mencak ini gitu. Mm-mm, Terus udah mm-mm. lupa gue apa kejadiannya. Iya, Banyak kan seringnya gue lupa gitu. Kalau gue iya, nggak iya. specifically mention gitu ya. Terus kembali lagi ke masalah yang the effect of when you write more gratitude journal Mm-mm, juga uh, gue masih terus masih mengeluh-ngeluhkan anak gue juga ya. Suatu mm-mm, saat dia mm-mm, tuh yang tiba-tiba aja gitu WhatsApp ke gue gitu. Padahal juga serumah gitu ya. Iseng aja dia mm-mm, WhatsApp ke gue gitu. Dia bilang aku nulis sampai setengah jam loh, dibilang gitu kan. mm-mm, Cuma kata-kata itu, kata-kata penuh cinta, mami thank you. Pokoknya kayak gitu-gitu loh, masih kayak mm-mm, gitu gitu. Dia selipin sih kan, kadang-kadang kamu nyebelin sih, dia bilang gitu kan. Cuman aku mm-mm. maafin, dia bilang. Apaan sih, nggak salah gitu kan. Tapi aku maafin. Hello, ego gue kan juga, aduh apa sih nih gitu. Tapi itu dia cuma pengen cerita. Terus kan kadang-kadang kalau kayak gitu-gitu kan, eh yang seperti lo bilang gitu ya, gue pengen share ke semua orang di dunia biar dia Mm-mm, tahu. mm-mm, Nah mm-mm, itu nanti apa ya kayak buat gue ya, nanti mereka ya iya, kalau mereka senang, kalau mereka lebih judgmental, mereka mikirnya gue gini-gini, akhirnya gue cuma forward ke nyokap gue kan, nih cucu mm-mm, lo kayak gini nih. Doang kan lucu deh, anak lo apa, cucu lo udah bisa punya pikiran kayak gini gitu kan, yang ada hubungannya sama dia gitu. Terus nyokap gue, oh iya iya gitu ya, ini banget ya, biasalah gitu lah. Jadi, mm-mm, tapi kan tuh komen yang gue mau kan, bahwa oh mm-mm, iya, oh kan si ini kayak gitu gitu. Tapi ya itu jadi gue lebih banyak ngelihat positifnya gitu, iya, daripada negatifnya. Tetap aja sih ada negatifnya. Seperti hari ini misalnya, gue sedikit curcol. Gue cuman mereka mau mm-mm, berangkat sekolah, ngomongin mm-mm, sampah juga. Sampah udah ditaruh di depan gitu ya buat mm-mm, mereka. Kan sejalan keluar gitu kan, mm-mm. ada dumpster di situ gede kan. Tinggal dibuang situ aja. Nggak mau loh ngomongnya. I did it yesterday. Terus yang satu lagi, I did it 2 days ago. I did it tomorrow yesterday last night. Terus gue bilang, I always do your lunch every day. Do I have to stop doing it now or what? Baru deh mereka, oh iya 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 iya. Aduh, Lucu tetangga banget sih. gue sampai udah mau keluar tuh, udah keluar, tetangga gue yang Mhm, baru pulang walk the dog gitu sampai ketawa-tawa mhm, gitu ya. mhm, mhm, Iya, dia nggak punya anak, jadi dia nggak bisa relate kali ya. Kita selalu mhm, berisik gini-gini. mhm, Cuma masalah mhm. buang sampah aja, I did it yesterday, every single time. Selalu kayak gitu. Anyways, aduh, ya sudah gitu aja curcolnya. Back to journaling. Kalau orang pengen ikut kelas lo gimana Kak? Yang belum Ikut pernah jadi. follow di IG, akan ada link di sana, di bio-nya nanti Hmm. juga ada, dan nanti gue titip deh di sini gitu ya. Di deskripsi podcast kita juga bakal dimunculkan di situ. Tinggal daftar Ya. aja. Begitu, semudah itu, semudah itu. Makin banyak daftarnya, bareng-barengan gitu ya, ngajak teman-teman, makin Hmm. murah Hmm. harganya. Gitu. Oh, oke. Sip, sip, sip. Oke, oke. Ntar gue ikutan juga kali ya. Iya, please, silahkan. Tapi Mhm. terbang dulu ke sini ya. Oh, itu offline kelasnya. Oh, Untuk yang sekarang offline, tapi akan ada online-nya kok. Tenang saja. nice. Nanti akan Oh, diadakan lagi yang online untuk memfasilitasi Tante Didi yang kusayang. Cie. asik. Kita Iya, online, oke sih. cie. Tapi buat yang lainnya, so far masih offline. But I really Offline. miss going to offline classes right now. Kayaknya udahlah. Ngapain sih online-online lagi? Nggak ada human itunya, touch-nya ya. Touch-nya, heeh. Kalau kalau offline gitu nanti mereka nulis gitu pakai pakai tinta, pakai tinta beneran, atau bisa pakai eh Eh, apa kalau kayak gitu biasanya? Kalau di kelas gue menyediakan kitnya, jadi ada buku di situ, kemudian Oke, bisa pakai spidol, bisa pakai pensil warna, bisa pakai stiker, karena oke. seru aja gitu. Kita sedikit rekreasi kembali ke masa lalu, di mana Nah, bisa menggambar, bisa mewarnai, dan memang kan nggak semua orang
suka nulis aja gitu ya. Even menggambar pun juga journaling gitu. Part of Oh. journaling juga. Lo mau tulis cuma sebaris terus habis itu lo mau gambar apa yang lo rasain saat itu atau eh, gambar rumah idaman, why not gitu. Semuanya bisa dilakukan di Hmm. situ. Kalau dalam waktu dekat ini gue rencananya juga mau bikin travel journal karena kemarin kan di Hmm. Jepang kan gue ngumpulin memorabilia dan Hmm. di Jepang itu uniknya kan di setiap stasiun punya stamp. Nah, Hmm. gue ngumpulin tuh stamp itu. Jadi kemana-mana gue bawa notes kecil. Di situ gue ke misalnya ke stasiun Tokyo, gue cari stamp di Hmm. situ. Kemudian di Kyoto, gue stamp di situ. Kemudian di kuil-kuil ada yang namanya apa ya? Gue kok lupa. Jadi semacam kayak stamp juga, tapi kayak ada ucapan-ucapannya gitu lah, wish-wishnya gitu. Cuma Oh, kalau itu nggak oh iya, nggak nggak bener. gratis, itu mesti bayar dan kadang-kadang ada yang minta eh, itu dimasukin di buku tertentu gitu. Cuma alhamdulillah kemarin sih gue bisa pakai notes gue gitu ya, dia tulisin pakai kaligrafinya Jepang itu, oh cakep banget deh pokoknya. Jadi Nice. menyenangkan gitu. Terus masuk ke Tokyo Sky Tree misalnya, ada tiket di situ tempel. Kemudian ditulisin tanggal berapa, kesannya apa. Kemudian kan sekarang kan lagi itu tuh Polaroid tuh, foto Mm-mm. kasihin aja di situ Mm-mm. gitu, Aduh, stiker-stiker. jadi pengen traveling. Oh, Seru, kayak seru, seru, gitu. seru, seru. Tapi Dan itu even lo lakuinnya pas lagi as you go ya, as you are doing traveling. Jadi lo nggak yang nanti selalu pulang gitu baru lo tulis gitu, enggak. Jadi kalau pas you lagi bring it energi, everywhere gitu. kalau lagi punya Hmm. energi sekaligus ya, tapi kalau misalnya kayak Hmm. stem gini, daripada gue mindah-mindahin ke buku lain gitu, gue Hmm. selesai baru gue kumpulin ya gue bawa aja notes-nya. Cuma kadang-kadang kan kalau sampai rumah kan udah capek ya, nggak sempat Hmm. nempel-nempel lagi, ya gue bawa Hmm. pulang aja ingatannya dan kemudian nanti baru gue tulis lagi. Nah, khusus untuk yang travel journal Hmm. ini selain di buku itu gue memang pengen pengen nunjukin ke orang-orang gimana sih caranya bikin travel journal. Jadi nanti mudah-mudahan bisa live deh bikin si travel journal itu. Gitu. Hmm. Seru, seru, seru. Sounds really good. So very Mhm. inspirational. Iya, Itu ada batasan usia nggak untuk orang-orang yang pengen join kelas lo? batasan usia sih nggak ada. Bahkan untuk Hmm. pelajar dan mahasiswa gue kasih ada diskon spesial supaya mereka bisa ikutan juga di kelas gue. Nice. Gitu. Cuma yang ada batasannya adalah jumlah peserta justru. Oh, oke, Oh, oke. sooner better. Gitu. Semakin cepat daftarnya, semakin bagus karena bakal kebagian kuotanya pasti. Siap. Oke. Gitu. Alright, it's been wonderful. Thank you so much. Nanti kita sambung lagi di pembicaraan berikutnya, di podcast berikutnya. Di episode berikutnya. Ya itu dia. Aduh, udah keburu-buru. Gue bentar lagi mau meeting soalnya, jadi agak-agak gitu Ah deh. iya, di sana pagi-pagi ya, di sini sudah Iya. waktunya bobo. Oke, Oke, thank you so much. thank you so much. Bye. Bye.